kelompok 4. Kita sudah berada di tempatnya Bapak Ustadz yang akan kita wawancarai. Nah, teman-teman semuanya, kita di sini sudah bersama Bapak Ustadz. Di sini sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita. Nama saya Iklimah Azahra, nomor absen 13. Nama saya Adriati Syakira, nomor absen 2. Nama saya Abdul nomor absen 1. Nama saya Satria Arif Ardianta, absen 27. Nama saya Salman Hasan, nomor absen 25. Oh ya, sebelumnya Bapak kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Satiri, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading. Saya di sini selaku penyuluhan agama Islam Kementerian Agama. Oh ya, sebelumnya Bapak kita perkenalkan ya Pak, kita dari siswa-siswi SMN 107 Jakarta. Kita itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak mengenai jujur dan menepati janji. Di sini saya sebelumnya punya pengalaman nih Pak. Kan saya punya teman itu tuh meminjam barang saya. Dia bilangnya bakal membalikin besoknya Pak. Tetapi Minjam apa? minjam sebuah barang kacamata deh Pak. Jadi kan dia tuh minjam untuk pas di sekolahan. Kebetulan tuh saya membawa 2 kacamata. Matanya dia tuh kan dinas. Jadi saya kasih pinjam dong Pak. Nah, dia bilangnya gini, dia mau ngasih tahu ke orang tuanya untuk membayari kacamata saya Pak. Namun besoknya saya bertanya lagi ke dia, kacamata saya sudah dipulangin atau belum? Terus dia bilang, belum ya, besok aja, dia bilang gitu Pak. Tapi sampai sekarang tuh belum dipulangin gitu Pak. Itu kan termasuk tindakan tidak menepati janji ya Pak. Padahal dia kan udah bilang besok bakal dibalikin Pak. Itu pendapat Bapak itu gimana ya Pak? Ya. Jadi kalau masalah pinjam, apalagi adik mempunyai barang, dan barang itu tentunya yang pertama untuk membantu atau menolong teman. Kemudian teman itu bersedia menerima, terus dengan catatan barang yang dipinjam itu, yang diterima itu harus dikembalikan, dan wajib yang peminjam ini mengembalikan kepada pemiliknya. Maka hal itu kalau memang tidak dikembalikan, itu harus dimintakan pertanggungjawaban sama anak atau sama pelakunya. Kemudian sama anak yang tidak mengembalikan kan mempunyai kedua orang tua. Nah, nanti orang tua yang akan bertanggung jawab kepada anaknya. Nah, kalau hal itu dilaksanakan dan ternyata anak tersebut tetap kekeh dia mengambil, maka itu adalah dosa, karena itu termasuk mengambil hak orang lain gitu. Walaupun awalnya dia itu pinjam, tapi wajib mengembalikan, ternyata tidak dikembalikan, maka hanya dia berdosa tidak mengembalikan barang milik orang lain. Ya Pak, sebelumnya kenapa ya Pak di umat Islam itu kita harus menepati janji? Ya, karena dalam hadis pun juga diterangkan al-wa'du dain, janji itu adalah hutang. Nah, setiap orang yang mempunyai hutang itu wajib dibayar, gitu. Dan tidak dibayar maka orang itu dosa. Pertanyaannya aku dilanjutkan. Iya, silakan. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak. Jadi saya itu punya teman. Nah, terus pada saat itu teman saya izin ke orang tuanya. Dia izin ingin kerja kelompok. Kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Tapi dia bukan kerja kelompok Pak. Dia malah pergi sama pacarnya. Iya. Menurut Bapak bagaimana dengan itu? Karena kan itu kan termasuk perilaku berbohong ya, membohongkan ya Pak. Ya. Kalau menurut saya, setiap anak apa yang telah dia minta izin, sesuai izin itu dia jalankan. Kalau ternyata dia tidak menjalankan apa yang telah dia sampaikan untuk niatnya izinnya belajar kelompok atau belajar bersama, kemudian dia tidak laksanakan, berarti membohongi dirinya sendiri, ya kan? Itu termasuk salah satu orang yang dianggap munafik.
karena membohongi diri sendiri. Kan dijelaskan ayatul munafiqin salah satu idza haddatsa kadzdzaba wa idza ikhtalafa arafa wa idza tumina khana. Jadi kalau orang munafik itu tanda-tandanya ada 3. Pertama, apabila dia berbicara bohong. Terus apabila dia diberi amanat khianat. Kemudian juga apabila dia berjanji juga ingkar. Nah, kayak tadi dia sudah janji sama orang tuanya untuk belajar kelompok, akan tapi dia tidak menjalankannya, itu sama aja bohong, membohongi kedua orang tua. Itu dosanya juga dosa besar karena menjurumuskan diri sendiri. Ya. Iya Pak, manfaatnya kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya Pak? Nah, kalau manfaat dalam kejujuran kehidupan sehari-hari itu banyak. Nah, manfaatnya kalau kita melaksanakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu kehidupan kita bermanfaat untuk orang lain, orang banyak, dan kita juga dipercaya oleh orang banyak di masyarakat sekitarnya, terutama juga orang yang lebih dewasa dari kita. Kalau memangnya kita itu jujur, nah itu orang itu percaya sama kita dan kita dipercaya. Itu diantaranya manfaat kejujuran. Baik Pak, sebelumnya kan biasanya tuh kayak pada nanya gitu Pak. Misalkan kita udah membuat janji sama orang tersebut, kayak misalkan saya sudah membuat janji ke dia, tapi dia itu pada saat waktu janjiannya itu dia tuh sudah meninggal dunia, itu apakah menepati janjinya Tuhan itu tepati atau ada hitungan hari? Jadi orang yang dijanjikan orang itu sudah meninggal. Nah, jadi sementara dalam muamalah bergaul di lingkungan, dalam suatu pergaulan mempunyai perjanjian. Perjanjian itu misalnya ada hal mau berikan sesuatu misalnya ya, nanti akan saya berikan, dikasih harapan. Kemudian orang itu keburu meninggal gitu ya. Nah, dalam hal bermuamalah, setiap orang yang menyampaikan untuk memberikan sesuatu perjanjian atau sesuatu iming-iming kepada orang lain, kemudian tidak terlaksana. Nah, terus bagaimana orang itu dan barang tersebut yang akan diberikan kan belum ketahuan ya, hanya sekedar iming atau sekedar janji gitu ya. Nah, itu juga menurut kaul dalam hal itu ada yang dianggap mampu gitu ya, karena sekedar untuk memberikan iming-iming atau memberikan harapan ya. Terus kalau dalam perjanjiannya itu tetap sih harus dia memberikan sesuatu yang apa yang dia sampaikan. Kalau misalnya orang itu sudah berkeluarga, nanti jatuh kepada anaknya yang harus melunasi atau menyampaikannya gitu. Itu dalam perjanjian. Oh ya teman-teman semuanya, di sini kita sudah melakukan wawancara bersama Bapak Ustadz. Nah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama ya. Kalau